Shalom, salam jemaat yang terkasih, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apa yang kita cari di gereja? Mungkin kita dapat memberikan jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang, ingin mencari khotbah yang relevan, mencari khotbah yang inspiratif. Bahkan mungkin ada juga yang menjawab, ingin mencari khotbah yang bersemangat. Atau ada yang lain menjawab, mau mencari puji-pujiannya, lagu-lagu yang menguatkan iman. Mungkin ada juga jawaban lain, ingin mencari teman di gereja. Bisa juga ada yang menjawab, ingin mencari ketenangan. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Setiap kita memiliki kerinduan masing-masing. Apa yang ingin kita cari di gereja? Bagaimana kalau kita ganti pertanyaannya menjadi begini? Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kehidupan komunitas orang-orang percaya di gereja? Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun keluarga rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Jadi di sini fokusnya beralih. Bukan kepada gereja, apa yang gereja bisa sediakan buat kita, tetapi apa yang bisa kita berikan, kita sharingkan bagi gereja kita. Yang kita bisa sharingkan dalam keluarga Allah. Mari kita membaca Roma pasal 12 ayat 9-21. Kita akan melihat apa yang bisa kita sharingkan, kita berikan bagi keluarga Allah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Beberapa penafsir mengatakan, waktu melihat ayat 9-16 ini, sepertinya sekumpulan perintah yang tidak jelas. Sepertinya tidak terkait satu dengan yang lain. Tapi sebetulnya dalam perintah yang nampaknya bertubi-tubi itu merupakan penjabaran praktis kasih agape, kasih Allah.
Melalui penjelasan tersebut, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kasih agape itu meresap ke dalam kehidupan komunitas orang-orang percaya, dan kasih agape itu membentuk hubungan mereka. Menurut Rasul Paulus, dengan apa yang digambarkannya di sini, seperti seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa kasih agape itu relevan, kasih agape itu aplikatif. Dan kasih agape itu bisa dibangun ketika kita saling mengasihi. Rasul Paulus telah memberikan gambaran komprehensif tentang kasih Kristus ini. Kasih itu tulus, bijaksana, penuh kasih sayang dan hormat. Kasih itu antusias juga sabar, murah hati juga ramah, baik hati dan juga simpatik. Kasih itu ditandai dengan keharmonisan dan kerendahan hati. Bayangkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja Tuhan, keluarga Allah akan menjadi komunitas yang lebih bahagia, lebih bertumbuh, jika kita semua saling mengasihi seperti itu. Jangan lupa kata kuncinya, saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih agape yang Tuhan telah nyatakan di atas kayu salib itu. Kasih agape yang Tuhan curahkan ke dalam hidup kami. Kasih agape yang terus merangkul kami, sehingga kasih ini terus menguatkan kami melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama gereja-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu, agar kami dapat mewujudkan kasih agape itu Tuhan dalam komunitas di mana kami berada. Di dalam keluarga Allah, di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Tolong kami untuk dapat menerapkannya di dalam relasi kami. Kami boleh saling mengasihi, sehingga gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang Tuhan rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.